Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi mengenai penilaian saham atau value investing dari mata kuliah manajemen keuangan, di mana akan dibahas oleh 5 anggota kelompok kami, yaitu pemateri 1 Ayu Vera Aprilia dari program studi ekonomi pembangunan kelas A. Pemateri 2 yaitu Anissa Nurharliani dari program studi ekonomi pembangunan kelas A. Pemateri 3 yaitu Ami Aminah dari program studi ekonomi pembangunan kelas A. Pemateri 4 ada Asep Kusdana dari program studi ekonomi pembangunan kelas A. Pemateri 5 yaitu Nisa Noor Aulia dari program studi ekonomi pembangunan kelas A. Berikut pembahasannya. Penilaian saham adalah suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang harga saham. Misalnya, laba perusahaan dari dividen yang dibagikan. Maksudnya, suatu metode untuk mencari nilai-nilai saham yang menjadi ukuran dalam investasi surat berharga. Tujuan penilaian saham adalah untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai menentukan return yang disyaratkan. Yang pertama, tingkat return yang disyaratkan ataukah digunakan sebagai tingkat diskonto dalam model diskonto dividen. Yang kedua, tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompensasi atau risiko untuk bersedia berinvestasi. Yang ketiga, untuk berinvestasi pada aset yang berisiko, investor akan mensyaratkan adanya tambahan return sebagai premi risiko. Yang keempat, tingkat return yang disyaratkan ataukah merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompensasi atau resiko untuk bersedia berinvestasi. Nilai intrinsik dan nilai pasar. Dalam penilaian saham terkenal 3 jenis nilai, yaitu nilai buku atau book value, nilai pasar atau market value, dan nilai intrinsik atau intrinsic value. Yang pertama yaitu nilai buku atau book value. Nilai buku ini merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham atau emiten. Yang kedua yaitu nilai pasar atau market value. Nilai pasar ini merupakan saham di pasar yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar modal. Dan yang ketiga yaitu nilai intrinsik atau intrinsic value. Nilai intrinsik ini juga dikenal dengan nilai teoritis yang merupakan nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Investor berkepentingan untuk mengetahui ketiga nilai tersebut sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dalam membeli atau menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar saham yang bersangkutan. Jika nilai pasar suatu saham lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut tergolong mahal. Dan dalam situasi seperti ini, investor bisa mengambil keputusan untuk menjual saham tersebut. Dan sebaliknya, jika nilai pasar lebih rendah dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut tergolong murah. Dan dalam situasi seperti ini, investor sebaiknya membeli saham tersebut. Terdapat 2 teknik analisis yang dapat digunakan untuk menilai harga saham suatu perusahaan, yaitu melalui analisis fundamental. Yang pertama, analisis teknikal merupakan
upaya untuk memperkirakan harga saham dengan menikmati harga saham tersebut di waktu yang lalu. Yang kedua adalah analisis fundamental didasarkan pada anggapan bahwa setiap saham memiliki nilai intrinsik. Hasil estimasi nilai intrinsik kemudian dibandingkan dengan harga pasar sekarang atau current market price. Terdapat dua pendekatan yang umumnya digunakan dalam melakukan penilaian saham dengan analisis fundamental, yaitu yang pertama pendekatan nilai sekarang atau present value approach, yaitu nilai sekarang suatu saham adalah sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa mendatang yang investor harapkan diterima dari investasi saham tersebut. Proses penilaian saham meliputi 1. Estimasi aliran kas saham di masa depan. 2. Estimasi tingkat return yang disyaratkan. 3. Mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan. 4. Nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan. Yang kedua adalah pendekatan laba atau price earning ratio atau PER. Pendekatan PER merupakan pendekatan yang paling populer dan banyak digunakan oleh analis saham dibandingkan dengan pendekatan nilai sekarang karena lebih mudah menggunakannya. Dalam pendekatan ini, nilai intrinsik merupakan hasil perkalian antara estimasi PER dengan estimasi earning per share atau EPS. Apabila PER suatu perusahaan mempunyai kecenderungan berkembang dengan stabil dan tinggi, maka hasil tersebut juga menggambarkan harga saham perusahaan tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi pula. Dalam pendekatan PER atau disebut juga pendekatan multiplier, investor menghitung berapa kali multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Rumus untuk menghitung PER yaitu PER sama dengan harga saham per earning per lembar saham. Contohnya, misalnya harga saham DX saat ini adalah 10.000 per lembar. Dan tahun ini perusahaan memperoleh earning sebesar 900 juta rupiah. Jumlah saham beredar saat ini adalah 900.000 lembar saham. Dari data tersebut, kita bisa menghitung PER dengan cara sebagai berikut. Menghitung earning per lembar saham DX. Earning per lembar sama dengan earning perusahaan per jumlah saham beredar, sama dengan Rp1.000 per lembar saham. Menghitung PER dengan menggunakan rumus PER sama dengan Rp10.000 per Rp1.000 sama dengan 10 kali. Jadi PER saham DX adalah 10 kali. Artinya untuk memperoleh Rp1 dari earning perusahaan DX, investor harus membayar Rp10. Model penilaian saham. Beberapa model penilaian saham yang dapat digunakan diantaranya yang pertama yaitu model diskonto dividen atau MDD, merupakan model untuk mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Secara matematis, model diskonto dividen ini dapat ditulis sebagai berikut. Yang kedua, ada model pertumbuhan nol. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan tetap dari waktu ke waktu. Rumus untuk menilai saham dengan model ini adalah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, ada model pertumbuhan konstan. Model pertumbuhan konstan dipakai untuk menentukan nilai saham yang pembayaran dividennya mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas.
Persamaan model pertumbuhan konstan ini bisa ditulis sebagai berikut. Yang keempat, ada model pertumbuhan ganda. Model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang mempunyai karakteristik pertumbuhan yang fantastis di tahun-tahun awal, sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Setelah pertumbuhan dividen fantastis tersebut, perusahaan hanya membayarkan dividen pada tingkat yang lebih rendah, tetapi konstan hingga waktu tak terbatas. Kemudian, ada tahap-tahap perhitungan yang harus dilakukan untuk model ini sebagai berikut. Yang pertama ada membagi aliran dividen menjadi dua bagian, yaitu bagian awal yang meliputi aliran dividen yang fantastis, kemudian aliran dividen dengan pertumbuhan yang konstan. Yang kedua, yaitu menghitung nilai sekarang dari aliran dividen yang fantastis atau bagian awal. Kemudian, yang ketiga yaitu menghitung nilai sekarang dari semua aliran dividen selama periode pertumbuhan konstan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, menjumlahkan hasil perhitungan nilai sekarang dari kedua bagian perhitungan di aliran dividen tersebut.